Mereka juga masih dibayang-bayangi oleh huru-hara massal yang dipicu oleh gugurnya keempat pahlawan reformasi pada tanggal 12 Mei 1998. Huru-hara berupa penjarahan dan pembakaran pusat-pusat pertokoan dan rumah penduduk tersebut, bahkan disertai tindak kekerasan dan perundungan seksual terhadap kaum perempuan, terutama dari kelompok etnis Tionghoa. Tidak bertanggung jawab tersebut sangat memalukan dan telah mencoreng muka kita sendiri sebagai bangsa yang berakhlak dan bermoral tinggi, sebagai bangsa yang berbudaya dan beragama. Kita mengutuk perbuatan biadab tersebut. Dengan demikian, secara tegas kita telah meninggalkan tahap keraguan-raguan secara konsepsional yang selama ini menganggap hak asasi manusia sebagai produk budaya yang berasal dari Barat. Hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Berkaitan dengan kesungguhan kita dalam menghormati dan menegakkan hak asasi manusia tersebut, melalui forum yang mulia ini, atas nama pemerintah, saya menyampaikan penyesalan yang sedalam-dalamnya atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di beberapa daerah pada masa lalu. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Presiden Bacharuddin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie dikenal menggunakan retorika yang memukau, energik, dan berapi-api, terutama dalam menyampaikan pesan-pesan yang syarat dengan idealisme tentang bangsa, teknologi, dan nilai-nilai dasar. Beliau sering menggunakan kedalaman analisis dan wawasan ilmiah. Sebagai seorang ilmuwan dan insinyur, Habibie sering menyampaikan analisis yang mendalam dan terstruktur mengenai suatu masalah. Beliau kerap memasukkan istilah-istilah ilmiah atau filosofis, contohnya seperti demistifikasi dan dekonstruksi, yang menunjukkan kedalaman berpikir dan pengetahuan meskipun disampaikan dalam konteks pidato negara. Logika yang kuat. Argumentasinya sering didasarkan pada logika sebab akibat yang jelas, seperti menganalisis mengapa suatu nilai, misalnya Pancasila, seolah terabaikan pascanya reformasi. Gaya bahasa yang emosional dan repetitif. Retorika Habibie memiliki ciri khas yang kuat dan mendalam, menyampaikan emosi dan urgensi pesan. Gaya berapi-api dan energik, repetisi atau pengulangan, ketegasan dan keberanian, konten yang berorientasi futuristik dan realitas. Pesan yang beliau sampaikan memiliki fokus yang jelas, seperti orientasi futuristik. Beliau selalu menyarankan pandangan ke depan atau futuristik, menekan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan serta penguasaan teknologi. Relevansi dan realita. Meskipun memikat dengan idealisme, pesan-pesannya selalu memperhatikan dan menjawab realita serta kendala yang dihadapi masyarakat dan negara saat itu. Secara keseluruhan, retorika B.J. Habibie menggabungkan intelektualitas yang tinggi dengan penyampaian yang penuh gairah, emosional dan energik, menjadikannya pembicara yang mampu mempengaruhi dan menggerakkan audiens. Dampak dari penggunaan retorika B.J. Habibie, terutama yang dikombinasikan dengan kebijakan-kebijakan transformatif, sangat signifikan dan terasa hingga saat ini.
Dampak utamanya: 1. Dampak terhadap reformasi dan demokratisasi. Pemicu keterbukaan dan kebebasan pers, meningkatnya partisipasi publik, serta legitimasi perubahan sistem. Kedua, dampak terhadap persepsi dan sentimen publik, emosional dan kultural. Membangkitkan semangat intelektual dan teknologi, membawa narasi baru, serta dampak personal dan teladan. Yang ketiga, dampak terhadap ekonomi. Meskipun bukan murni dampak dari retorika B.J. Habibie, cara Habibie mengkomunikasikan dan meyakinkan publik terhadap perlunya kebijakan yang berbasis data dan ilmiah, seperti restrukturisasi sektor perbankan dan penstabilan nilai tukar rupiah, telah mengembalikan kepercayaan dan berhasil membawa Indonesia bertransisi dari krisis ekonomi yang parah. Singkatnya, retorika B.J. Habibie adalah alat komunikasi transformatif yang berhasil memberikan kerangka pemikiran rasional dan dukungan emosional bagi perubahan sistem politik yang mendasar dan cepat di Indonesia, dari otoritarianisme menuju demokrasi.